Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di akun saya, di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang yang sangat memikirkan kamu. Jadi kita lihat prediksinya, siapa dia dan kenapa gitu. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam hidup kamu ya. Jadi temanya yang sangat memikirkan kamu saat ini. Prediksinya itu siapa gitu. Siapa sih yang sering memikirkan kamu saat ini gitu. Dan mengapa gitu. Kok masih memikirkan itu mengapa? Mengapa dia itu memikirkan kamu itu mengapa? Gitu. Jadi orang yang sangat memikirkan kamu ya saat ini itu bisa dibilang di sini masa lalu gitu. Jadi orang yang pernah cinta sama kamu, orang yang pernah sayang sama kamu, orang yang pernah mempunyai kenangan yang baik sama kamu. Jadi di sini dia itu masih memikirkan kamu. Di sini dia masih mengingat kamu ya. Karena mungkin dia memikirkan itu banyak kenangan bahagia gitu yang membuat dia saat ini mungkin sedih ya. Mungkin dia yang membuat kamu kecewa, dia yang membuat kamu terluka, dia yang membuat kamu menangis, dia yang membuat kamu sakit hati, benar-benar terpuruk. Saat ini masih memikirkan kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini tidak menyangka gitu ya. Kalian mungkin nggak mungkin gitu. Orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah meninggalkan, orang yang pernah membuat patah hati itu memikirkan itu nggak mungkin. Mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir seperti itu. Tapi di sini kenyataannya masa lalu kamu, kenangan kamu, cinta kamu dulu, sayang kamu dulu gitu. Memikirkan kamu saat ini. Ada kesedihan di dalam hatinya saat ini. Jadi mungkin ada penyesalan juga ya di dalam dirinya ya. Tentang semua yang terjadi. Tentang masa lalu yang membuat kamu kecewa sampai saat ini, yang membuat kamu mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa memaafkan, masih terpuruk, masih trauma atas cinta gitu, trauma atas hubungan gitu. Di sini dia merasa ingin bagaimana caranya mengulang semuanya ya, ingin bisa berkomunikasi lagi sama kamu, ingin bisa bertemu lagi sama kamu, ingin bisa membentuk masa depan lagi yang baik, yang cerah gitu, ada di dalam pikirannya, terbenak saat ini gitu. Jadi yang sering memikirkan kamu cenderung orang yang pernah membuat kamu benar-benar kecewa, cenderung orang yang pernah membuat kamu benar-benar terluka. Mungkin dia bisa dibilang di sini sifatnya cuek ya, orang yang benar-benar cuek sama pasangan, orang yang bisa dibilang di sini keras kepala, yang bisa dibilang hanya kalau menjalin hubungan hanya mementingkan dirinya, tidak memperdulikan pasangan gitu, tidak memperhatikan pasangan. Jadi tipenya bisa dibilang benar-benar keras kepala di sini ya. Saat ini dia memikirkan kamu gitu, sampai saat ini terbenak di dalam dirinya gitu, masih kamu yang dipikirkannya ya. Dia sangat memikirkan kamu saat ini, ingin bisa bagaimana caranya berkomunikasi lagi sama kamu, ingin bagaimana caranya bisa bertemu lagi sama kamu. Mungkin saat ini kamu dan masa lalu kamu lost kontak ya, atau mungkin kalian benar-benar tidak ada hubungan sama sekali gitu, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi ada pengharapan di dalam dirinya untuk memperbaiki semuanya, untuk mengulang semuanya gitu. Karena di sini mungkin dia saat ini sedang benar-benar merasa kehilangan juga,
Mungkin dia saat ini benar-benar merasa kesepian juga. Mungkin dia saat ini merasa benar-benar kesulitan di dalam soal percintaan gitu. Dia merasa kesedihan juga, dia menderita sakitan hati juga gitu. Jadi sebenarnya dia ini salah memilih langkah ya. Padahal di sini kalau aku lihat kamu mau berjuang bersama. Kamu tipe orang yang mau bekerja keras, berusaha bersama untuk bagaimana hubungan ini terus tetap bertahan gitu. Walaupun kamu sering disakiti sama dia, kamu sering membuat dia kecewa, membuat kamu kecewa, tapi kamu berusaha bagaimana agar bisa berjuang bersama. Ya, tapi dia salah menempatkan hati pada orang lain gitu. Mungkin dia merasa saat sama kamu banyak konflik terus, banyak perdebatan, selalu banyak permasalahan. Itu yang membuat dia tidak sanggup gitu. Jadi dia pergi meninggalkan kamu dan dia salah menempatkan hati gitu. Dia salah mendapatkan tempat untuk dia bercurah, tempat dia untuk memberi kasih sayang, itu salah posisinya. Mungkin yang saat ini pasangan dia yang saat ini sama dia, atau orang yang saat ini sama dia itu tidak seperti kamu gitu. Tidak ada dia rasakan tuh cinta yang benar-benar tulus, tidak ada yang dia rasakan benar-benar cinta yang benar-benar membuat dia tuh merasa bahagia di dalam hubungan gitu. Jadi dia mencari bantuan. Tadinya itu dia mencari bantuan untuk mendapatkan cinta itu bahagia di dalam hubungan, tetapi dia salah menempatkan hati. Sehingga saat ini dia merasakan kesakitan, dia merasakan kesedihan, dia merasakan keterlukaan gitu. Karena ya Kak, aku lihat karena dia salah menaruh hati pada orang lain gitu. Salah gitu. Jadi ada kehancuran di dalam hubungannya saat ini. Ada kegagalan ya, keterpukulan, keterpurukan gitu. Jadi dia itu ingin membangun kembali, ingin bergerak maju di dalam hubungan. Tapi dia maunya itu sama kamu gitu. Jadi benar-benar saat ini kondisi dia, orang yang memikirkan kamu, masa lalu kamu ini, saat ini kondisi dia benar-benar sudah drop banget, udah di bawah banget gitu. Tetapi dia itu ingin bangkit, ingin membangun semuanya kembali, ingin memulai semuanya kembali, tetapi dia masih memikirkan kamu gitu. Jadi dia ingin kembali bangun, bangkit itu, tapi maunya kembalinya sama kamu gitu. Egois gak sih gitu? Saat dia terluka, saat dia tersakiti, saat dia benar-benar dibuat patah hati, tapi dia ingin kembali sama kamu yang sudah dia buat terluka juga. Sampai saat ini kamu belum bisa move on, sampai saat ini kamu belum percaya akan cinta, sampai saat ini kamu belum percaya sama orang lain gitu. Karena ya kalau aku lihat di sini kamu butuh proses ya, mungkin ya kamu memang tipe orang yang kalau udah cinta banget sama orang, kamu cinta banget gitu. Kamu mau berjuang, kamu mau bekerja keras. Tapi untuk percaya pada orang lain itu ya memang sulit bagi kamu. Kalau aku lihat di sini ya butuh proses yang sangat panjang. Yang benar-benar prosesnya itu benar-benar gak seperti yang kita bayangkan gitu. Gak seperti yang dia bayangkan. Karena kamu kalau udah trauma di sini ya prosesnya itu ya untuk mengembalikan hati kamu, untuk mengembalikan mood kamu, untuk percaya sama orang lain itu ya sangat lama gitu. Seenaknya dia mau datang, mau bangkit, tapi maunya bangkit, mau membangun semuanya itu sama kamu kembali gitu. Ya semua sih tergantung kamu gitu. Kalau kamu masih cinta, kalau kamu masih sayang, dan kamu yakin, kamu percaya, dia akan berubah, dia akan memperbaiki semuanya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kamu harus bisa menerima nanti. Karena di sini ini untuk orang yang pernah menyakiti, untuk orang yang pernah berkhianat itu, ini penyakit gitu. Dia akan berulang, akan terus-terus berulang gitu, menyakiti, akan terus berulang membuat kamu kecewa gitu. Jadi di sini dia merasa, sebenarnya dia merasa itu nyaman itu cuma sama kamu, ya. Dia merasa nyaman itu sama kamu, dia merasa cinta yang terus itu cuma sama kamu. Jadi itu yang sering dia pikirkan. Jadi ya kamu harus tetap berhati-hati gitu ya. Karena untuk percaya sama orang ini lagi, kamu juga harus bisa berpikir gitu. Ya, jadi
yang sangat memikirkan kamu ya saat ini orang yang keras kepala dulunya, orang yang egois dulunya, orang yang mau menang sendiri dulunya, orang yang membuat kamu terluka, sakit hati terus menerus, menahan cinta terus gitu. Jadi dia selalu memikirkan kamu ya, dia menginginkan ada tujuan dia ke kamu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu merasa saat ini mungkin ada komunikasi baik kamu sama masa lalu kamu. Komunikasi kamu baik sama dulu ya, pasangan kamu dulu yang dulu kamu cintai, yang dulu kamu sayangi. Sebaiknya untuk berteman ya silakan, enjoy ya, tapi kalau untuk menjalin hubungan lagi lebih baik kamu pikirkan secara baik-baik, karena di sini aku lihat dia merasa di dalam diri kamu itu banyak keuntungan bagi dia gitu. Dia mendapatkan hubungan yang baik, dia mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya, dia mendapatkan tujuan dalam hidupnya yang ingin dia capai gitu. Jadi di sini kamu itu rezeki kamu baik gitu. Di dalam diri kamu itu banyak keuntungan. Jadi ada kemakmuran di sini, ada kesuksesan. Jadi ada tujuan juga dia itu mau dekat sama kamu saat ini. Gitu. Harus terus tetap berhati-hati karena tidak semua orang itu di luarnya baik, dalamnya baik ya. Ada yang di luarnya baik tapi dalamnya itu hanya berpura-pura baik. Takutnya dia datang sama kamu, dia menghampiri kamu, ada maksud tertentu yang ingin dia capai, ada tujuan yang ingin dia capai gitu. Jadi sebenarnya masa lalu kamu saat ini masih memikirkan kamu ya, masih cenderung mengingat kamu, masih menginginkan kamu kembali. Dia ingin bangkit, dia ingin bangun, tetapi dia ingin menjalin hubungan sama kamu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang trauma atau masih terpuruk sama masa lalu, atau kamu masih belum bisa move on dari masa lalu, kamu harus bisa bangkit dong gitu. Karena jelas-jelas dia masa lalu kamu sekarang mungkin dia sudah bangkit gitu. Walaupun dia masih memikirkan kamu, walaupun dia masih mengharapkan kamu, tetapi dia bisa bangkit gitu. Kamu juga harus bisa bangkit saat ini gitu. Kamu juga harus bisa buktikan sama dia bahwa di dunia ini bukan cuma dia gitu. Kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih dari, karena aku lihat di sini kelebihan kamu tuh banyak, sisi baik di dalam diri kamu yang bisa membuat orang yang lebih baik dari dia itu cinta banget sama kamu. Dilihat juga dari untuk rezeki, untuk keuangan, untuk finansial, dan untuk cinta. Jika kamu tidak sama dia lagi di sini akan sukses ke depannya. Jadi kamu harus bisa bangkit dan kamu harus bisa memulainya semuanya dari awal. Kamu harus bisa membuka hati kamu gitu. Tapi kamu harus bisa memilih pasangan yang terbaik untuk kamu. Jangan kamu membuka hati tapi kamu hanya menerima saja gitu. Karena jika kamu tidak teliti dalam memilih pasangan, kamu akan mengalami hal yang serupa, karena kamu ini tipe orang yang bisa dibilang dalam hubungan ini sangat lemah. Kamu tipe orang yang dalam hubungan ini bisa dibilang banyak mengalah gitu. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk menjalin hubungan, untuk membuka hati lagi, kamu harus bisa memilih pasangan yang terbaik untuk kamu gitu. Karena ada pepatah bilang orang baik itu pasti akan disatukan dengan orang baik ya. Kalau memang dia bukan yang terbaik, makanya kamu dibukakan hati kamu, dibukakan mata hati kamu agar kamu tahu gitu bahwa dia masa lalu kamu itu nggak baik untuk kamu gitu, hanya membawa kamu pada hubungan yang toksik gitu ya. Jadi kamu harus bisa bagaimana caranya terus bangkit saat ini, karena di sini aku lihat banyak yang harus kamu perjuangkan ya. Banyak yang harus kamu perjuangkan, banyak yang harus kamu pertahankan, banyak yang harus kamu korbankan gitu. Jadi kamu harus bisa mencari pasangan yang bisa membuat kamu itu bahagia, bukan yang kamu harus bahagiakan. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar cinta sama kita itu ya pasti intinya dia akan berusaha bagaimana caranya membahagiakan kita, akan berusaha bagaimana caranya memperjuangkan kita. Tuh, bukan hanya kita aja yang harus berjuang dalam hubungan, tapi kita harus bersama-sama berjuang di dalam hubungan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih benar-benar down, yang saat ini benar-benar masih trauma, kamu harus bisa bangkit gitu.
Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu dan kamu dibukakan mata hati kamu gitu. Kamu disuruh untuk bagaimana caranya bisa bangkit mencari orang yang lebih baik dari dia, ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.